Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan profil U masih di mata kuliah praktek mekanik ya teman-teman. Nah, untuk matkul lainnya teman-teman bisa cek di playlist ya. Let's we start. Kita masuk di bab 3 teman-teman, di pembuatan profil U. Nah, pertama yang harus dibahas itu adalah mengenai landasan ya teman-teman. Kita harus tahu dulu itu profil U apa gitu ya. Lalu alat-alatnya apa gitu ya, tekniknya gimana. Jadi di landasan ini kita akan bahas dulu kita ambil dulu nih care notes atau petunjuk instruksi dari masing-masing dosen atau teknisi ya teman-teman. Itu penting banget. Jadi teman-teman harus perhatikan itu juga untuk safety-nya. Lanjut, alat-alat yang digunakan itu umumnya ini ya teman-teman. Yang pertama itu kita gunakan kikir, jangka, sorong, ragum dan sebagainya itu untuk penggunaan dasar gitu. Lalu kita gunakan kaca pengamat gitu ya. Kaca pengamat ini biasanya ketika profil U kita udah mulai finish ya teman-teman. Kalau belum ya belum gitu. Dan untuk stamp huruf dan radius ini jarang banget digunakan di bengkel dasar mekanik karena ini terlalu belum mendetail gitu ya di mekanik awal ini. Jadi kita cuman gunakan beberapa komponen yang ada di awal yang dasar banget ya teman-teman. Lanjut, pada pengikiran profil U ini ditandai dulu dengan penggoresan dan penitikan. Nah, untuk lebih jelas kita bahas di gambar ya teman-teman. Nah, ini tahapannya sebenarnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lagi biar lebih paham gitu ya. Lalu juga di sini juga dijelaskan tentang mesin bor. Mesin bor itu banyak gitu ya. Ada yang tangan, ada yang bangku, ada yang kolom atau pillar. Pillar itu yang kayak ditembak ya teman-teman. Jadi ini belum digunakan untuk mekanik dasar, tapi teman-teman wajib tahu karena anak teknik kan ya, malu gitu nggak paham tentang mesin bor. Next ada alat bahan. Setelah kita bahas tentang ini di awal di 3.1-nya itu landasan teori, lanjut kita yang 3.2 itu tentang alat bahan. Ini alat bahan untuk profil U ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa alat bahan. Aku jelasin satu-satu. Yang pertama itu bangku kerja. Bangku kerja ini memang udah disediain nih biasanya di praktek atau di bengkelnya teman-teman di tempat kuliah. Lalu ada ragum bangku kerja dan mata ragum. Ragum seperti gambar di videoku sebelumnya, teman-teman bisa klik. Terus ada lampu kuning, ini biasanya untuk menahan ketelitian kita ya teman-teman. Nanti kalau kejenuhan gimana, jadi lampu kuning ini fungsinya untuk ketelitian. Lalu ada kikir biasa dan kikir instrumen. Kikir ini setelah plat-plat kita dapatkan, kita bisa gunakan kikir untuk menghaluskan bagian-bagiannya. Lalu ada penyiku, ini gunanya untuk melihat apakah profil U yang kita buat itu sesuai dengan sudut-sudutnya gitu ya. Terutama di penyiku ini di sudut 90 derajat. Lalu ada jangka sorong, ini melihat ketelitiannya untuk ketebalan ya teman-teman. Misalnya job desk dari dosen atau instruktur kita tuh ketebalannya 0,5 mm. Nah, gunain jangka sorong ini adalah untuk mengukur ketebalan itu ya teman-teman. Karena Mistar itu kan nggak teliti gitu. Kurang ketelitiannya kurang, minim sekali. Lanjut ada jangka pegas, ini jarang banget digunakan di bengkel tapi ada gitu ya, kita wajib tahu. Lalu ada pembersih kikir, ini kikir juga harus dirawat ya teman-teman, namanya barang-barang kampus gitu ya yang digunakan turun-temurun, so harus dirawat. Lalu ada penggores ya, ada penitik. Pertama untuk gambarnya di profil U itu kan kita ada beberapa bagian yang kita titik, ada yang kita gores, itu gunanya penggores dan penitik. Untuk gambar job desk-nya nanti kita bahas ya teman-teman. Lalu ada palu besi ya. Palu besi ini gunanya biasanya untuk Untuk penitik ini biasanya untuk mukul yang atas penitik itu. Lalu ada loop, kaca pengamat, gergaji dan radius. Terus ada mesin bor. Ini udah aku jelasin. Terus ada penggaris ya. Lalu ada landasan atau stamp huruf. Nah, ini untuk bahan yang kita gunakan itu di praktek aku waktu itu adalah besi ST37 dengan ukuran ini ya teman-teman.
65 kali 43 kali 67 mm. So untuk tahun ke tahun biasanya ukurannya beda-beda. Jadi kalau semakin besar platnya, ya effort yang teman-teman berikan harus juga semakin besar. Intinya semangat teman-teman. Lanjut itu ke langkah kerja ya teman-teman. Nah ini penting banget untuk teman-teman baca sebelum praktek gitu ya, karena di langkah kerja ini bakalan menentukan nih kita sesuai nggak dengan prosedur atau SOP, standar operasional prosedur. Yang pertama itu yang harus kita lakukan untuk pembuatan profil U itu adalah menandai benda kerja dengan garis ya. Kita bisa gunakan siku gitu ya. Ini adalah alat-alat awal gitu. Siku, penggores, menstar, baja, penitik dan lain sebagainya. Lalu menandai garis, jarak garis. Lalu menandai dengan penitik dan garis jarak. Kemudian benda dicengkram dengan ragu. Nah setelah kita tandai, setelah kita garis-garis, kita cengkram. Ya setelah itu kita kikir. Nah ini dia kikir. Ya kita bersihkan. Lalu kita potong garis pertama dengan gergaji tangan. Gergaji tangan yang tadi. Lalu motong juga garis kedua dengan gergaji tangan. Ya itu dia. Sebenarnya untuk teori ini sulit untuk dipahami ya teman-teman kalau nggak prakteknya. Jadi ya begitulah. Nah ini teman-teman bisa baca. Nah ini dia ada gambarnya. Aku lupa. Nah ini teman-teman. Ini dia profil ya. Rencanakan benda kerja. Ini bagian pertama ya teman-teman. Aku liatin di bagian yang ada itunya. Apanya? Bagian-bagiannya yang ini dia kenapa dibilang profil U, karena dia memang mirip U ya teman-teman. Ini tampak dari segi depan, ini tampak dari samping. So ketika kita dapat dia itu peta gini ya teman-teman, lalu ada siku kayak gini. Nah disinilah fungsi siku untuk membuat dia tuh memang seperti siku. Lanjut ya teman-teman, kita garis seperti gambar yang sebelumnya. Mana ya? Kita garis seperti ini. Nah, ini kita garis menggunakan penitik ya, teman-teman. Setelah kita gunakan penitik, kita gunakan penggores. Nah, untuk bulatan ini kita juga gunakan jangka sorong untuk besi gitu. Nah, ini tahapannya cukup banyak. Teman-teman bisa nih sambil sambil praktek bisa baca ini. Nanti aku bagiin deh. Kalau misalnya job desk di kampus teman-teman kurang sepenuh ini gitu. Ini dijelaskan banget gimana cara mengergaji gitu ya. Ini aku jelasin. Lalu ada langkah kerja untuk pembuatan profil U. Ini sih lebih spesifiknya ya teman-teman. Nah ini langkah atau cara kerjanya itu pertama mengikir ya teman-teman. Besi ST37-nya itu dikikir gitu kan ya. Dikikir. Lalu ada kedataran gitu. Nih kita lihat datar apa enggak gitu ya. Sudut-sudutnya juga harus diperhatikan. Jarak 33-nya ini 3310 ini 3 mili ya teman-teman. Kita butuh jangka sorong banget untuk melihat apakah ini udah pas 3 atau belum. Lalu menentukan ukuran pengeboran gitu ya. Untuk pengeboran ini kan dibor nih. Nah jadi kita gunakan nih mata bor yang berapa gitu ya. Kita harus paham dulu. Lalu untuk pengoboran, nah ini dikasih bintang-bintang ini. Jadi kita bornya di sini, jadi mata bornya itu bakal pas untuk lingkaran ini gitu ya. Nah lalu ada pengetapan, mengamplas. Nah ini setelah diamplas. Ini gambarnya ketika udah jadi ya teman-teman, yang udah diamplas. Ini mulus banget dan ini sisa pengeboran. Nih mata bornya itu tentu beda-beda ya teman. Nah jadi pertama awalnya tuh bornya di sini, nanti kita kikir lagi nih, dibersihin di dalam gitu kan ya. Untuk gigi-giginya ini susah banget nih bikinnya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tekun dan rajin, insya Allah selesai gitu ya teman-teman. Nah itu untuk pembahasan lain sebagainya. Untuk pengikiran ini banyak banget ya secara jelas. Kalau durasi video aku nggak kuat itu ya, nggak kuat di durasi video. Nih kita bahas di video berikutnya teman-teman tentang health sick. Oke, demikian materi kita kali ini tentang profil U ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar atau email di teknikambo99@gmail.com. Don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.